Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu dia punya tujuan hidupnya berbeda dengan orang dunia. Kenapa saya katakan berbeda dengan orang dunia? Karena kalau orang dunia tujuan hidupnya sukses. Nah kan? Siapa di sini yang hidupnya nggak mau sukses dalam karir, dalam usaha, dalam dunia bisnis tentunya? Setiap orang memiliki tujuan hidup untuk berhasil dalam dunia apapun, khususnya dalam dunia bisnis. Setiap orang juga mereka terlahir dengan tujuan, ada yang ingin jadi PNS supaya apa? Kalau PNS gajinya tetap, ada pensiun, benar kan? Ada orang juga yang terlahir mau menjadi pengusaha. Karena apa? Lewat usaha yang mereka bangun, mereka memiliki sebuah keinginan supaya apa? Jadi kaya, memiliki uang yang banyak. Tetapi kita melihat dalam dasar kebenaran firman Allah pada saat yang indah ini, karena saya percaya firman Tuhan, dia adalah dasar yang kuat, dasar yang teguh, dasar yang kokoh untuk memimpin kehidupan kita, mengerti dan memahami tujuan hidup kita atau tujuan Tuhan di dalam hidup kita selama kita ada hidup di muka bumi ini. Karena tujuan Tuhan di dalam hidup kita adalah tujuan yang begitu mulia. Amin. Oleh karena itu, untuk kita dapat mengenal tujuan hidup, kita punya dasar kebenaran firman Allah yang akan menerangi dan juga dia memberikan petunjuk atau pedoman kehidupan kita untuk kita dapat mengerti dan memahami tujuan hidup selama kita ada di muka bumi ini. Kita membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 kita baca, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-4, 2, 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Kalau kita membaca dan merenungkan teks kebenaran firman Allah ini dalam Filipi pasal yang ketiga mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 akan memberikan kepada kita panduan kehidupan untuk kita dapat mengerti tujuan hidup kita selama kita ada di muka bumi ini. Ada 5 panduan hidup yang akan saya bagikan kalau waktu memungkinkan. Karena seperti saya katakan tadi, setiap orang
orang itu terlahir dengan tujuan hidup yang berbeda-beda. Kalau berada di sekolahnya, tujuan hidupnya apa? Kenapa? Mempermuliakan Allah lewat hidup. Nah, sudahkah Allah dipermuliakan dalam hidup? Belum cukup. Karena kalau namanya mempermuliakan Allah itu gampang atau susah? Gampang apa? Susah, ya kan? Setiap orang seperti saya katakan tadi memiliki namanya tujuan hidup yang berbeda-beda. Seorang Musa ketika dia dilahirkan, dia dibuang di sungai Nil karena takut untuk dibunuh, ya kan? Dan diangkat anak. Ketika dia diangkat anak, dalam perjalanan kehidupannya dia dipersiapkan untuk menjadi salah satu seorang pemimpin di Mesir. Dalam perjalanan kehidupannya dia jadi menantu Yitro. Selama 40 tahun dia mengembalakan kambing domba. Ketika dia mengembalakan kambing domba, dia punya tujuan hidup itu hilang. Dia punya tujuan hidup itu lenyap. Karena ketika dia ada di keluarga Yitro, dia hanya mengembalakan kambing domba. Dan hidupnya tertuju, terpaku kepada itu. Ketika sudah 40 tahun dia di sana, maka Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, yang saya namakan itu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, tujuan hidupnya berubah. Dulunya dia seorang pengembala, tetapi ketika dia mengalami Tuhan, tujuan hidupnya dirubah oleh Tuhan untuk mengembalakan bangsa Israel. Dalam perjalanan kehidupan iman kita, kadang-kala juga kita mengalami hal yang sama. Ada begitu banyak yang terjadi dalam hidup kita sehingga membawa hidup kita jauh daripada Tuhan. Kita terhilang dari hadapan hadirat Tuhan, mengalami kekeringan hidup, kekeringan iman, dan kekeringan rohani. Kita tidak tahu arah tujuan hidup kita. Oleh karena itu, untuk kita dapat memiliki tujuan hidup yang jelas, saya mau sampaikan kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Karena ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, maka tujuan hidup kita akan dirubah oleh Tuhan menjadi nyata. Saya tidak tahu di antara kalian mungkin selama ini sudah mengalami kekeringan rohani. Engkau terhilang dari hadapan hadirat Tuhan. Saya tidak tahu. Engkau menyesal dengan keberadaan hidupmu, gak tahu mau kemana. Tapi kita punya Yesus sebagai jalan keluar satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Kita mungkin sudah pernah dengan hidup capek, lelah dengan hidup ini. Karena tujuan hidup kita hanya mengejar materi, hanya mengejar namanya popularitas, mengejar semua kebesaran dunia ini. Salah. Tapi kita belajar ya lewat seorang Paulus. Kita melihat apa yang dialami oleh Paulus jauh sebelum dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kenapa saya suka bawa ini tentang perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Karena saya dulu juga ketika saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan tahun 2010 akhir, karena saya juga mengalami krisis dalam hidup. Saya tahu saya selamat, saya tahu saya masuk surga, tetapi ada
namanya kebimbangan. Karena kalau ditanya namanya orang Kristen, yakin nggak masuk surga? Yakin nggak dosa diampuni? Yakin. Jadi pertanyaan, yakinkah hidupmu kudus? Halo, yakin nggak? Yakinkah hidupmu kudus di hadapan Tuhan? Karena Ibrani bilang tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Maksud surganya, ya kan? Lihat Tuhan aja enggak. Apalagi masuk. Dengan ini kita mau belajar dari seorang Paulus. Sebelum dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Filipi pasal 3 ayat 4 saya baca begini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tujuan hidup Paulus sebelum dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di sini sangat jelas. Dia adalah seorang yang taat. Dia taat belajar untuk mencapai posisi yang tertinggi dalam kehidupannya, dan itu dia capai. Dia menjadi anggota Sanhedrin pada saat itu. Dan sebagai anggota Sanhedrin adalah lalu sekarang itu Mahkamah Agama, konstitusi Mahkamah Agama dia ada di situ. Dia bisa mencapai puncak karir dalam hidupnya. Yang dia kejar adalah kekayaan. Kenapa yang dia kejar adalah kekayaan? Karena orang belajar sungguh-sungguh jadi untuk jadi apa? Pintar, ya kan? Jadi pintar untuk memiliki apa? Gelar. Ketika dapat gelar untuk apa? Sebuah posisi atau kedudukan. Sebuah kedudukan untuk apa? Untuk uang. Nah kan? Ketika memiliki uang untuk apa? Supaya dihargai, dihormati, disanjung. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebelum dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di sini dia katakan begini, ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Taat banget orangnya. Alkitab dia bilang dia tidak bercacat dalam dia menjalankan hukum-hukum agama. Dalam hukum Taurat dia tidak bercacat. Belajar agama tanpa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan akan menjadikan dia orang yang sombong, orang yang angkuh. Itu kalau kita belajar agama tanpa perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Oleh karena itu betapa penting perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ayat yang ke-7, dia katakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu, yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita mulai membanggakan hidup kita, membanggakan semua apa yang sudah kita bangun. Alkitab bilang sampah. Rasul Paulus bilang sampah. Ya? Bukan penting. Nanti kita masuk ayatnya. Ketika dia akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, tujuan hidupnya berubah. Apa yang berubah dalam kehidupan? Ayat ke-10. Ayat ke-10 firman Tuhan berkata di Filipi pasal yang ketiga ayat ke-10. Ada ya? Filipi pasal 3 ayat ke-10 firman Tuhan bilang begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, tujuan hidupnya berubah. Yang dulunya dia mengejar semua kebanggaan dunia, sekarang yang dikejar adalah apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dengan benar. Sekarang yang dia kejar adalah mencari perkenanan pada mengenal Tuhan dengan benar. Karena selama itu dia hanya mengenal Tuhan lewat pembelajaran hidupnya. Tetapi sekarang dia berubah. Dia bilang yang ku kehendaki, yang ku rindukan, yang ku impikan, yang ku dambakan sekarang ini hanya satu, yaitu mengenal Tuhan dengan benar. Sudahkah kita sebagai orang-orang Kristen yang menamakan dirinya anak-anak Tuhan, sudahkah kita memiliki hati seperti ini? Hati yang rindu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ayat yang ke-8 dia bilang begini. Filipi 3 ayat yang ke-8, malah segala sesuatu benar mungkin karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan pun lebih mulia daripada semuanya itu. Jadi pengenalan akan Tuhan yang kita bilang, dan dia sendiri yang ngomong, Rasul Paulus bilang itu lebih mulia dari semua fasilitas dunia ini. Itu lebih mulia dari semua kebanggaan demi kebanggaan hidup. Dia bilang lebih mulia. Jadi pengenalan akan Tuhan itu sangat-sangat berarti. Itu sangat-sangat berharga. Itu sangat-sangat mulia di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita memiliki hati yang rindu untuk mengenal Yesus Kristus dengan benar. Yesus yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus yang kita sembah, kuasanya itu sempurna. Kuasanya itu tidak terbatas. Ketika kita mengalami dan mengenal Dia sebagai Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, dan kita menjalani kehidupan kita dengan iman bahwa Tuhan yang saya sembah, Yesus yang saya sembah, kuasanya tidak terbatas, maka kuasa demi kuasa yang tidak terbatas itu Dia anugerahkan, Dia berikan dalam perjalanan kehidupan kita. Walaupun ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang kita kenal, maka Dia memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk kita menjalani kehidupan kita menjadi apa? Pemenang kehidupan kami. Kita mengenal Dia dengan benar. Hebat kepada Yesus. Tapi kita harus mengenal Dia dengan benar. Karena pengenalan akan Tuhan itu merubah hidup seorang Paulus. Karena Alkitab bilang, sebagai umat Tuhan, kalau kita tidak mengenal Tuhan, coba kita buka Alkitab. Ya, kita buka sama-sama. Yeremia pasal yang keempat ayat 22. Umat kalau nggak mengenal Tuhan bahaya. Yeremia pasal 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku ini. Mereka tidak mengenal Aku. Mereka adalah anak-anak tolong dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Alkitab bilang tadi,
Bodoh. Sebut orang apa? Bodoh. Siapa yang ngomong? Tuhan yang ngomong kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan secara khusus lewat Abraham. Tetapi Tuhan bilang, kalau kalian tidak mengenal aku sebagai Tuhanmu, Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang telah membebaskan hidup kamu dari perbudakan di Mesir, maka kita bilang orang apa? Ya, Tuhan tidak melayani, sungguh-sungguh melayani, tapi tanpa pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Melayani, Rasul Paulus melayani. Dia melayani, tidak bercacat dalam soal ketaatan akan hukum Taurat. Gak apa-apa biarin, nggak jadi. Yuk, terus apa dibilang apa? Bodoh dan ngomong. Masa Tuhan ngomong ini kalian ngomong bodoh kan nggak mungkin. Tapi ini Tuhan pernah ngomong sama umat pilihannya. Yang lebih bahaya lagi kalau kita terus maju melakukan. Alkitab bilang dalam Hosea pasal 4 ayat 6, kita udah tahu ayatnya pasti kan? Udah bodoh, udah tolol, kalau nggak mengenal Tuhan apa binasa. Haruskah kita binasa? Sedangkan udah capek-capek melayani Tuhan. Gimana raya minggu kedua, angkat kursi dari atas turunin ke bawah, terus angkat lagi, semua diangkat ini turunin, diangkat ini turunin, terus bersungut-sungut, ya capek lah. Kalau kita bersungut-sungut berarti apa? Sabunan orang lagi. Ya. Jadi betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan, amin. Mau kita mengejar pengenalan akan Tuhan? Mau nggak? Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, Dia adalah Bapa yang Maha Kasih, maka kasihnya sempurna nyata dalam perjalanan hidup kita, amin. Ya, yang kedua, ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia apa? Rindu mengenal Tuhan dengan benar. Yang berikut, panduan yang berikut, ini tujuan hidup. Nah, sudahkah benar-benar tujuan hidup kita? Tuhan, saya rindu banget mengenal Tuhan dengan benar. Sudahkah di dalam doa pribadi kita dulu di hadirat Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya rindu mengenal Engkau dengan benar. Milikilah hati yang haus seperti itu. Milikilah hati yang rindu seperti itu. Milikilah hati yang sungguh-sungguh seperti itu. Karena itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka Dia akan menyatakan pribadinya dalam hidup kita. Dia akan menyatakan bahwa Dia Tuhan yang kita semua adalah Tuhan yang hebat. Dan Dia maha hebat. Dia adalah Tuhan yang dasar dan Dia Tuhan maha dahsyat. Ketika kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang maha dahsyat, maka segala kedahsyatan demi kedahsyatan Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kita, amin. Yang kedua, Filipi 3 ayat 9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang aku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Pengenalan akan Tuhan dengan benar membuat hidupnya mencari namanya perkenanan Tuhan. Di sini dia bilang begini, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaran
Sudahkah dalam perjalanan hidup kita ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sudahkah hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Atau dalam perjalanan kehidupan kita hanya menyakiti hati Tuhan? Saya kirim ke rumah untuk membaca Alkitab. Hari ini, tahu nggak? Hari keberapa? Saya mau kita hidup di muka bumi ini. Tahun 2024. Tahu ini hari berapa kita? Ini hari khusus. Ada yang tahu? Ini hari yang berapa? Hari yang berapa? Hari lupa. Jadi hari ke-201. Ini hari tahun 2024. Hari ke-201. Nah, di hari ke-201 dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sudahkah benar-benar hidup yang kita jalani benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Yang bisa jawab adalah kau sendiri. Karena betapa pentingnya perkenanan akan Tuhan. Seorang Daud, dia hanya pengembala kambing domba-domba. Tetapi dalam perjalanan hidupnya dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memilih seseorang, dia melihat Daud seorang yang berkenan di hati. Dan Tuhan memilih dan Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin di Israel, menjadi raja kedua dan raja yang berkenan di hati Tuhan. Dia pernah gagal. Dalam perjalanan kehidupannya, di dalam kegagalannya dia bertobat. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia datang merendahkan hati, datang merendahkan dirinya, datang merendahkan hidupnya. Ketika dia datang merendahkan hidupnya, apakah Tuhan tolak? Dan tidak. Tuhan tidak menolak dia. Tuhan menyambut dia dengan kasih-Nya. Seperti apa yang terbilang ini. Jadi betapa pentingnya perkenanan dengan Tuhan. Dan kalau kita hidup berkenanan dengan Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga akan mempromosikan hidup kita. Amin. Pasti, udah pasti Tuhan tidak akan meninggalkan hidup kita. Tuhan tidak akan mempermalukan hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan umat-umatnya yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang berikut, setutup dengan ini. Dalam perjalanan kehidupan, tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Dan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah gagal sesuai daripada Yesus. Dengan baik-baiknya, dalam perjalanan kehidupan tidak ada orang yang tidak pernah gagal selain daripada siapa? Yesus. Siapa tanya? Di dunia ini pernah ada orang yang sempurna? Pernah ada orang yang sempurna? Cuma Yesus. Orang bilang begini, saya juga lama kalau saya mati ini. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, setuju? Setuju? Siapa yang setuju katakan? Yuk, ada yang merasakan. Kenapa tidak ada yang sempurna? Kalau saudara kita yang disebut, saya bilang kesempurnaan milik Tuhan. Benar kan? Sekali lagi saya mau tanya, di dunia ini pernah ada yang sempurna selain daripada Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Haleluya. Rajin banget baca Alkitab. Saya juga ketemu tahun 2001 kalau saya salah. Selain dengan Priok, saya lagi makan dengan pembala yang saya makan di Kolok Gading dan pengertikan budaya yang saya mau pernah makan ikan mas, saya begitu. Terus jadi ngomong tentang ketidaksempurnaan. Tuhan kasih saya pengertian. Dari dulu saya tidak setuju orang bilang begini.
saya tidak sempurna. Jadi karena saya tidak sempurna, kalau saya jatuh ke dalam dosa itu wajar, ya kan? Saya kan belum sempurna. Jadi kalau saya marah, kalau saya jengkel, kalau saya maki orang, kalau saya hina orang, kalau saya meremehkan orang, kalau saya melakukan semua hal-hal yang buruk, itu wajar karena belum ada orang yang sempurna. Benar kan? Orang juga ngomong begini, saya bukan malaikat. Benar? Pernah dengar orang yang saya bukan malaikat, atau kita yang pernah ngomong saya kan bukan malaikat, jadi kalau saya mati biasa, bukan malaikat. Saya mau sampaikan, kalau kita malaikat, ketika jatuh, ketika gagal langsung dibuang sama dengan Lucifer. Benar kan? Tapi kita beda. Ketika manusia gagal, Tuhan cari. Ketika Lucifer gagal, Tuhan buang. Benar kan? Itulah kehidupan kita. Kembali, tidak ada manusia yang sempurna. Kata siapa? Di dunia ini memang tidak ada, tetapi di dalam Alkitab, mungkin orang berbicara berbeda dengan saya. Di dalam Alkitab yang kita punya, di dalam Alkitab yang kita percayai, di dalam Alkitab yang kita baca ini, ada orang yang pernah hidup sempurna. Siapa? Henok, keturunan ketujuh dari Adam. Dia bergaul dengan Tuhan selama berapa tahun? 300 tahun. Ketika dia bergaul dengan Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Orang yang naik ke surga sempurna atau tidak? Hah? Kalau dia tidak mencapai kesempurnaan itu, nggak mungkin dia diangkat oleh Tuhan ke surga. Enggak setuju apa? Tetapi lihat, dia bergaul dengan Tuhan. 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mendapati dia tidak bercacat dan tidak bercela. Karena hidupnya tidak bercacat dan tidak bercela, maka dia diangkat oleh Tuhan ke surga. Setuju? Silakan. Kedua, dia hidup sebelum Tuhan itu. Betul kan? Ada seorang Eli pernah gagal. Dia pernah ingin mati, pernah putus asa. Sedangkan dia baru selesai mengalami kemenangan, mengalahkan Nabi Baal. Tetapi dia mengalami namanya krisis iman di dalam hidupnya karena mau dibunuh oleh namanya Isabel. Kenapa yang terjadi? Tidak ada yang berkorban. Dia mengalami ketakutan. Dia sampai depresi, ingin mati. Malaikat tepuk dia, suruh makan roti. Dan ketika dia makan, dia mendapat kekuatan, berjalan 40 hari 40 malam. Dan setelah itu, Tuhan menyuruh dia untuk memerangi Elisa. Dan apa yang terjadi? Tuhan angkat dengan apa? Angin badan. Jadi ada dua manusia yang pernah mencapai kesempurnaan di dalam Alkitab. Sebelum Taurat dan setelah hukum Taurat. Kalau dia tidak mencapai titik kesempurnaan, dia tidak terangkat ke surga. Yesus dia adalah pribadi yang sempurna. Saya mau sampaikan ini begini. Kita manusia diciptakan dari kesempurnaan Tuhan. Justru itu Tuhan bilang, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau berbicara tentang
3 kali. Ayat yang ke-15. Ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna. Ayat yang ke-12 dia berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan ayat ini dia bilang karena itu kita yang sempurna. Orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dia masuk di dalam namanya dimensi kesempurnaan Tuhan. Karena Tuhan dia adalah pribadi yang sempurna. Kita ini manusia berdosa. Kita manusia berdosa. Tuhan sempurna. Ini Tuhan. Ini Tuhan ya. Ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, kesempurnaan itu jadi bagian hidup kita. Dia Tuhan yang suci, dia Tuhan yang kudus, dia Tuhan yang tidak bercela. Ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kesucian dan kekudusan itu menjadi bagian kehidupan kita. Oleh karena itu kita bilang kita harus jaga kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jaga iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena Tuhan mau kita hidup mengalami namanya kesempurnaan. Kenapa saya paham? Saya seorang orang emas. Saya itu berangkat sesi ini. Saya seorang orang emas. Di tahun itu ada pas kadar betul. Kita akan diukur menurut apa? Kadar tiap-tiap orang. Kan? Ada pernah baca itu. Kita akan diukur menurut kadar tiap-tiap orang. Saya pernah emas. Saya juga waktu itu saya belum ngerti. Ketika Tuhan kasih saya mengerti tentang kesempurnaan, emas itu ada kadar 45. Ada kadar 50, ada kadar 55, ada kadar 60, ada kadar 65 sampai 99%. Itu kadar emas. Kita nggak tahu kadar kita berapa. Jadi akan dihitung, dinilai sesuai dengan kadar iman kita. Kalau kadar iman kita hanya 45%, kita akan masuk surga, tetapi kita tidak akan memandang tata Allah secara langsung. Tidak, kita akan masuk di surga. Kalau kadar kita 45, kalau kadar kita mencapai kesempurnaan hanya 45%, yang penting kita sudah berusaha bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena itu dalam Korintus 9, ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dia taruh rohnya yang sempurna tinggal di dalam kita, diam di dalam kita. Tetapi banyak orang bilang hanya kita adalah baik Allah, baik suci, tetapi kita tidak memberi hidup kita dipimpin oleh roh yang sempurna itu. Tuhan taruh rohnya yang sempurna di dalam hidup kita. Saya bilang begini, Tuhan tidak titipkan, tapi Tuhan taruh dalam hidup kita supaya kita bekerja bersama-sama dengan roh yang sempurna untuk memimpin kita berjalan di dalam kesempurnaan Tuhan. Dan Alkitab adalah buku panduan hidup yang sempurna. Oleh karena itu, mobil hidup kita dipimpin oleh firman sebagai buku panduan yang sempurna, dan kita memberi hidup dipimpin oleh roh yang sempurna, dan kita hidup berjalan bersama-sama dengan Yesus sebagai pribadi yang sempurna. Maka saya percaya ketika kita mempertahankan iman, mempertahankan kasih, ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan, ketika Tuhan mendapati kita tidak bercacat dan tidak bercela, maka Tuhan akan membawa kita masuk bersama-sama dengan Tuhan,
hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kesempurnaan yang sorga. Amin. Kami mohon dalam pengalaman perjumpaan secara pribadi itu yang penting. Sudah kau mengalami Yesus dalam hidup sama dengan musik. Ketika kau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, maka di saat itu Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru, hidup yang baru, jiwa yang baru, pemikiran yang baru, semangat yang baru untuk kita melayani Tuhan dan bekerja Tuhan. Karena Tuhan tahu kita belum sempurna, tetapi kita akan menuju kepada kesempurnaan.